Yeah. Halo sobat, di video kali ini kita akan membahas 3 fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Politisi dan kanselir Jerman Adolf Hitler diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker di Berlin pada 30 April tahun 1945. Namun, fakta itu kini dipertanyakan. Sebuah program History Channel documentary Amerika Serikat menyatakan bahwa tengkorak milik Hitler yang disimpan Rusia bukan milik pemimpin Nazi itu. Tengkorak itu adalah diduga tengkorak perempuan berusia di bawah 40 tahun. Penemuan ini menguatkan kembali teori konspirasi bahwa Hitler tidak tewas pada tahun 1945. Ia diduga melarikan diri dan meninggal di usia tua. Sejumlah teori beredar soal di mana Hitler meninggal. Ada yang mengatakan Hitler meninggal di Argentina, Brasil, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Sebuah artikel mengejutkan beredar di sejumlah jejaring sosial dan mailing list. Artikel ini berisi cerita tentang kematian Hitler. Artikel ini menyebutkan bahwa Hitler meninggal di Indonesia. Dr. Sosrohusodo, seorang dokter lulusan Universitas Indonesia, penulis artikel tersebut, menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poche di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Ia mengatakan bahwa Dr. Poche adalah Hitler. Bukti-bukti yang diajukan Dr. Sosrohusodo. Dr. Poche ini tidak bisa berjalan normal. Ia selalu menyeret kakinya ketika berjalan. Kemudian, tangan kiri dokter Jerman ini selalu bergetar, dan ia memiliki kumis vertikal. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya, yang ditemukan di sejumlah buku biografi Adolf Hitler. Dr. Poche yang diduga Hitler ini meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Misteri harta karun VOC. Veronique de Oost-Indische Company, perusahaan dagang Belanda di zaman penjajahan dulu. Kabarnya kini berada di Pulau Onrus. Letak Pulau Onrus adalah di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya berjarak 14 km dari Jakarta. Pulau Onrus menjadi tempat yang sibuk pada masa lalu. Pulau ini adalah tempat keluar masuknya kapal perdagangan. Mitos yang berkembang mengatakan, di tempat ini terdapat harta karun VOC dalam jumlah yang sangat besar. Karena banyak kalangan yang menilai, organisasi sebesar VOC tidak mungkin bisa begitu saja bangkrut secara tiba-tiba. Kisah pun berkembang bahwa di pulau ini terdapat harta karun peninggalan Belanda yang disembunyikan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata candu pernah jadi sumber devisa negara. Begini ceritanya. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membutuhkan uang untuk membiayai dana perjuangannya. Sayangnya upaya untuk memperoleh uang sulit untuk dilakukan. Berdasarkan situasi saat itu, pemerintah Indonesia menemukan sebuah solusi, yaitu melelang habis sisa stok candu yang juga merupakan warisan kolonial Belanda. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mendirikan Jawatan Candu dan Garam, dan badan ini merupakan bawahan dari Kementerian Keuangan RI. Pada bulan September tahun 1945, bisnis candu memberikan keuntungan yang agak besar bagi pemerintah, dikarenakan semakin kuatnya kekuasaan Belanda di Jakarta. Selama masa Revolusi Indonesia tahun 1945-1949, penanaman tanaman candu berpusat di Kediri. Candu juga sampai diselundupkan ke luar negeri. Penyeludupan candu ke luar negeri dimulai pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Selama operasi penyeludupan candu ke luar negeri, RM Maramis mengawasi kegiatan ini, dan pemerintah juga mempekerjakan Tony Wen untuk melancarkan penyeludupan Eden dalam penyeludupan candu. Pemerintah memanfaatkan seorang pebisnis yang bernama Guyoh Nur. Pada akhirnya, bisnis candu pemerintah Indonesia
diketahui oleh Belanda, bisnis kandu Indonesia berakhir ketika Belanda melancarkan agresi militer II, dan Yogyakarta berhasil dikuasai pada tanggal 19 Desember tahun 1948.